wabarakatuh. Jadi kita akan membahas mengenai perkalian sin dan cos. Jadi yang pertama di sini rumusnya sin alfa dikali cos beta sama dengan setengah dikali sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Jadi rumus ini bisa juga kita tulis seperti ini. Jadi setengahnya ini kan dikali. Kalau pindah ruas kan berubah menjadi bagi. Kalau jadi ini bentuk pecahan maka dibalik. Ini kan 1/2 maka nanti menjadi 2/1. 2/1 kan sama dengan nilainya sama dengan 2. Maka bisa kita tulis 2 kali sin alfa cos beta sama dengan sin alfa tambah beta ditambah dengan sin alfa kurang beta. Jadi bisa juga nanti rumusnya itu bentuknya 2 kali sin alfa cos beta seperti ini. Jadi setengahnya ini itu pindah ruas. Jadi kali 2. Begitu pula dengan 3 rumus yang ini. Maka nanti ini berubah menjadi 2 kali cos alfa Jadi seperti ini, itu adalah rumus dari perkalian sin dan cos. Contohnya di sini sin 70 derajat dikali sin 20 derajat. Jadi perkalian 2 buah sin. Itu sama dengan min setengah ya, dikali dengan cos alfa tambah beta. Itu rumusnya saya tulis dulu. Alfa tambah beta dikurang dengan cos alfa kurang beta. Nah, ini rumusnya. Alfanya itu apa? Alfanya itu yang 70 ini alfa, 20 ini adalah betanya. Maka kita tulis min setengah buka kurung cos alfanya itu 70 ditambah dengan betanya itu 20. Terus dikurang dengan cos 70 dikurang 20 derajat. Nah, setelah itu bisa kita selesaikan langsung. Jadi di sini min setengahnya tetap buka kurung cos 70 tambah 20 itu 90 derajat dikurang cos 70 kurang 20 itu sama dengan 50 tutup kurung. Nah, cos 90 sudah kita ketahui nilainya sama dengan, atau bisa juga nih min setengah ini kita kalikan satu-satu ke dalam seperti ini. Jadi min setengah dikali cos 90 derajat dikurang min setengah dikali cos 50 derajat. Nah, cos 90 itu kan nilainya sama dengan 0. Jadi di sini sama dengan min setengah dikali 0. Min ketemu min jadi plus ya, plus setengah kali cos 50 derajat. Nah, karena 50 derajat ini dia bukan sudut istimewa, jadi tidak bisa kita langsung mengetahui nilainya itu berapa. Bisa kita menggunakan kalkulator kalau ingin mengetahui nilai dari cos 50 itu berapa. Nah, jadi di sini karena kita tidak punya petunjuk dari soal cos 50 itu berapa atau tidak menggunakan kalkulator, maka langsung aja nih, berarti tetap. Nah, karena 0 dikali min setengah itu sama dengan 0, berarti 0 ditambah setengah cos 50 itu sama dengan setengah 1/2 kali cos 50 derajat. Jadi ini adalah jawaban untuk sin 70 derajat dikali sin 20 derajat. Sin 75 derajat dikali cos 15 derajat. Ini perkalian sin dan cos. Rumus yang pertama tadi. Itu kan rumusnya tadi tuh setengah kali sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Jadi karena di depannya ini 2 ya, tadi sudah kita pindahkan setengahnya itu ke sebelah kiri bersama sin dan cos itu, maka akan berubah menjadi 2 kali sin alfa kali cos beta. Itu rumusnya akan menjadi sin ya, penjumlahan sin alfa tambah beta ditambah dengan sin alfa kurang beta. Jadi rumusnya itu menjadi seperti ini, setengahnya itu sudah pindah menjadi 2 yang ini. Jadi rumusnya itu hanya tinggal ini. Lalu kita substitusikan, ganti nilai alfa dan beta. Seperti yang tadi, alfa itu berada yang depan, beta itu yang belakang ini. Maka jadinya sin 75 derajat ditambah 15 derajat ditambah sin alfa kurang beta. Berarti 75 dikurang 15 derajat. Nah, 75 ditambah 15 itu sama dengan 90 ya, 90 derajat. Terus nanti di sini ditambah dengan sin 75 dikurang 15 itu sama dengan
derajat. Nah, sehingga kita peroleh nilai dari sin 90 derajat itu sama dengan 1 ditambah sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Nah, karena dia bentuknya beda jenis, yang ini ada akar dan ini tidak, maka ini tidak bisa kita selesaikan lebih lanjut. Jadi jawabannya sampai nomor 3, sin 20 derajat dikali sin 40 derajat dikali sin 80 derajat itu di sini kan terdiri dari 3 sin ya. Jadi karena rumusnya itu hanya ada 2 sin, ya maka harus kita pilih yang kita kerjakan terlebih dahulu itu yang mana. Nah, ini fleksibel, kalian mau mengerjakan sin 20 kali sin 40 atau sin 40 dikali sin 80 terlebih dahulu. Atau mungkin bisa juga sin 20 dikali sin 80 terlebih dahulu kita kerjakan, berarti ini tukar posisi sin 20 dan sin 40-nya. Nah, sekarang itu saya ingin mengerjakannya yang ini, yang di depan sini. Jadi sin 20 dikali sin 40. Sekarang perhatikan, sin kali sin itu kan rumusnya adalah min setengah, ya kan? Jadi di sini buku kurung min setengah cos alfanya 20 ditambah betanya 40. Terus nanti dikurang dengan cos alfanya tadi 20 dikurang 40 derajat. Tutup kurung ini, lalu tutup kurungnya yang satu kesatuan. Jadi rumusnya itu adalah ini. Lalu nanti di sini kan dikali sin 80, berarti sin 80-nya ini tetap, sin 80 derajatnya tetap derajat. Lalu kita selesaikan di sini. Jadi min setengah buka kurung cos 60 derajat, ya kan, dikurang cos negatif 20 derajat. 20 derajat. Nah, cos 60 itu kan nilainya sama dengan dikali dulu. Sin 80 derajat. Nah, sekarang di sini buka kurung kembali min setengah cos 60 derajat, ya kan? Nah, perhatikan, cos ini sifatnya ya. Jika cos sudut negatif, kalian waktu kelas 10 itu sudah belajar, maka kalau cos sudut negatif itu nilainya sama dengan cos sudut positif. Jadi negatif untuk sudut cos ini dia tidak ada, ya. Jadi ingat ini. Jadi cos kalau sudutnya yang negatif itu nilainya sama dengan positif, tetap cosnya itu positif, alfanya pun tetap positif. Tapi misalkan kita punya sin sudut negatif atau tan sudut negatif, maka ini berubah menjadi min. Jadi min yang di dalam sini berubah posisinya menjadi di depan sin dan tan-nya, ini jadi min sin alfa dan min tan alfa, seperti itu. Ini untuk sin dan tan. Tapi kalau dia cos sudut negatif, dia tetap tidak ada perubahan negatif di depan cos, ya. Jadi seperti ini. Maka ini nanti itu nilainya sama dengan min, ya toh, min cos 20 derajat, seperti itu. Dikali sin 80 derajat. Nah, setelah itu bisa kita kalikan ini ke dalam. Satu-satu min setengahnya dikalikan ke dalam sehingga kita peroleh min setengah dikali cos 60 itu berapa nilainya? Cos 60 nilainya sama dengan setengah dikurang min ketemu min itu berubah menjadi positif. Jadi setengah dikali cos 20 derajat. Ya. Ini kurungi. Baru nanti dikali dengan sin 80 derajat. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Jadi di sini kita selesaikan min setengah kali setengah itu min 1/4, bukan 1. Ingat ini perkalian. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 1 itu 1, 2 kali 2 itu sama dengan 4. Lalu di sini karena cos 20 bukan sudut istimewa, maka dia tetap. Jadi setengah kali cos 20 derajat. Nah, ini kita kurungi. Dikali dengan sin 80 derajat. Nah, tadi kita peroleh seperti ini, lalu nanti sin yang 80 ini kita kalikan ke dalam satu-satu kembali, maka kita peroleh min 1/4 sin 80 derajat ditambah setengah kali ini, berarti setengahnya di depan ya. Terus cos 20 derajat dikali sin 80 derajat. Nah, kalau sudah, berarti di sini ada perkalian sin, cos dan sin, maka harus kita kerjakan pakai rumus tadi juga. 1/4 sin 80 ditambah 1/2 buka kurung perkalian cos dan sin, itu rumusnya adalah setengah dikali sin, ya, buka kurung berarti ini sin alfanya 20 ditambah betanya 80, terus nanti dikurang dengan sin 20 kurang berapa nih, 80 derajat, baru tutup kurung seperti ini. Kalau sudah, ini tetap min 1/4 kali sin 80-nya ini tetap ditambah dengan setengah, buka kurung, setengah kali, ya, berapa nih? Setengah kali sin
100 derajat dikurang sin min 60 derajat, tutup kurung. Nah, berarti min 1/4 tetap ditambah kita selesaikan yang di dalam kurung ini dulu lah. Jadi sini setengahnya tetap nih, kali setengah. Ya, ini setengah kali setengah ini bisa kita gabung sekaligus. Jadi setengah ini dikalikan ke dalam sehingga nanti dia masuk. Jadi setengah kali setengah, terus buka kurung. Nah, sin 100. Ini kan kita punyanya sin 80. Tapi kita punyanya di sini sin 100 dan sin 60. Kalau sin 60 ini kan bisa kita selesaikan. Ada di tabel trigonometri. Tapi kalau sin 100 dia bukan sudut istimewa dan kita tidak bisa menyelesaikan. Jadi kita ini punya dua buah sudut yang bukan sudut istimewa, 80 dan 100. Sehingga, nah supaya untuk menghilangkan menghilangkan sudut yang bukan istimewa ini, itu kita bisa ubah rumus sin 100 ini menjadi sin 180 dikurang 100 derajat. Jadi ini adalah konsep sudut berelasi. Jadi ingat, yang sin 180 dikurang alfa itu sama dengan sin alfa. Jadi ini adalah konsepnya. Apa artinya? Sin 180 dikurang alfa ini, sekarang perhatikan sudut alfanya itu kan 100. Jadi 180 dikurang 100 itu kan dia sama dengan 80. Nah, 80 itu kan berada di kuadran 1. Nah, sin di kuadran 1 nilainya sama dengan positif. Makanya di sini positif sin alfa. Jadi, kenapa dia tetap sin? Karena di sini dia mainnya adalah 180. 180 itu kan 2 dikali 90. 2 itu kan genap. Maka dia tetap. Kan ada rumusnya yang di awal kita bahas. Jadi ini menjadi seperti ini, bisa kita ubah bentuknya. Lalu di sini dikurang sin negatif 60. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu bahwa kalau sudut negatif untuk sin dan tan itu harus kita tulis min sin 60 derajat seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah kita selesaikan dari awal, min 1/4-nya tetap sin 80 derajat ditambah ini menjadi 1/4 buka kurung sin 180 dikurang 100 itu sama dengan sin 80 derajat. Lalu di sini min ketemu min menjadi plus. Plusnya itu sama dengan sin 60 itu setengah akar 3. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut di sini. Berarti min 1/4-nya ini tetap sin 180 derajat ditambah, nah ini kita kalikan ke dalam. Jadi 1/4-nya ini dikalikan satu-satu ke dalam sehingga kita peroleh 1/4 kali sin 80 derajat, karena positif kali positif jadi ya positif, positif kali positif juga tetap positif. 1/4 dikali 1/2 akar 3. Nah, ini kan negatif 1/4 sin 80 ditambah 1/4 sin 80. Jadi kan ini min, ini plus, maka saling mencoret. Nah, tujuannya seperti itu tadi, mengubah 100 derajat. Oke. Nah, terus berarti ini sisanya berapa nih? Jadi 1/4 dikali 1/2 akar 3. Nah, dikalikan. Karena dia perkalian bukan penjumlahan atau pengurangan, maka bisa disederhanakan kembali dengan cara mengalihkan yang posisinya sama, yang di luar akar. Jadi ada dalam akar itu 3, setengah itu di luar akar, maka setengah ini bisa dikalikan dengan 1/4. Mengalikannya atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 1 itu 1, 4 kali 2 itu sama dengan 8. Akar 3-nya tetap, karena dia tidak punya teman di sampingnya. Maka jawaban untuk soal ini itu sama dengan 1/8 akar 3. Untuk keempat, ya, jadi di situ ada soal tentukan HP dari sin x tambah 60 dikali sin x kurang 60 derajat sama dengan 1/4, di mana x-nya itu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, jadi sama kita selesaikan terlebih dahulu yang bentuknya itu yang di sebelah kiri nih, sin kali sin. Jadi penyelesaiannya kalau ditanya HP, himpunan penyelesaian, ini kan berupa persamaan trigonometri. Jadi yang sudah kita pelajari itu kan biasanya bentuknya itu sin x sama dengan sin alfa, seperti itu kan. Bentuknya itu sederhana banget seperti ini. Atau mungkin seperti sin x tambah 20 misalkan sama dengan sin 45 derajat. Nah, maka bentuknya ini kan sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, kalau bentuknya itu dia berupa perkalian seperti ini, maka kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu supaya bentuknya itu berubah menjadi bentuk sederhana yang sudah kita familiar sebelumnya. Jadi sin kali sin di sini harus kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi kembali saya tulis soalnya di sini x 4, berarti ini perkalian 2 buah sin. Rumusnya apa? Min setengah, ya, buka kurung, gimana sih? Ya, buka kurung, cos, ya,
alfa tambah beta. Alfanya itu berarti X tambah 60, betanya itu yang X kurang 60. Jadi di sini X tambah 60 derajat di X tambah 60 derajat ya ditambah dengan X kurang 60 derajat. Ini yang pertama untuk cos penjumlahan alfa tambah beta. Lalu nanti di sini dikurang dengan cos buka kurung X tambah 60 derajat ya dikurang, ini saya tutup kurung ini satu, dikurang X kurang 60 derajat tutup kurung. Seperti ini sama dengan 1/4. Jadi perkalian sin kali sin ini itu bentuknya menggunakan rumusnya itu jadi seperti ini, sama dengan 1/4-nya tetap ditulis. Lalu di sini min setengah buka kurung cos kita sederhanakan karena penjumlahan X tambah X itu sama dengan 2X 60 tambah negatif 60 berarti dia saling mencoret. Jadi di sini cuma sisa 2X dikurang cos buka kurung X kurang X, berarti di sini X-nya yang hilang. Berarti di sini nggak ada X. Terus lanjut 60 dikurang negatif 60. Negatif ketemu negatif itu jadi positif. Jadi 60 tambah 60 itu sama dengan 120 derajat. Sama dengan 1/4. Nah, seperti itu. Lalu kita sederhanakan di sini. Kita kalikan min setengahnya, kalikan ke dalam satu-satu seperti tadi, min setengah kali cos 2x dikurang min ketemu min kan jadi positif ya. Jadi positif setengah dikali cos 120 derajat sama dengan 1/4-nya. 120 derajat ini kita menggunakan sudut berelasi untuk menentukan nilai daripada cos 120 ini. Jadi di sini min setengah dikali cos 2x ditambah setengah kali cos buka kurung 180 dikurang berapa supaya dia 120 dikurang 60 derajat sama dengan 1/4. Lalu di sini menjadi 1/2 dikali cos 2x ditambah setengah kali. Nah, 120 itu kan dia berada di kuadran 2. Nah, untuk kuadran 2 nilai cos itu negatif. Jadi di sini negatif daripada cos 60 derajat. Jadi saya kurungi sama dengan 1/4. Oke. Berarti ini kita selesaikan. Jadi di sini min 1/2-nya tetap. Min 1/2-nya itu tetap dikali cos 2x pun tetap dikurang ya. Jadi negatif kali positif itu negatif setengah cos 60 itu nilainya sama dengan setengah sama dengan 1/4. Jadi di sini kita peroleh min setengah cos 2x dikurang 1/4 sama dengan 1/4. Jadi setengah kali setengah itu 1/4. Lalu di sini 1/4-nya ya kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi 1/4 yang ini itu tetap, min 1/4 ini berubah jadi plus 1/4 pindah ke arah kanan. Jadi di sini min setengah cos 2x karena di sini 1/4 tambah 1/4 itu nilainya sama dengan 2/4. Nah, 2/4 itu sama dengan saya tulisnya 2/4. Maka di sini min setengah cos 2x itu sama dengan 1/2. Ya, saya perkecil, sama-sama dibagi dengan 2. Lalu di sini kan dikali, pindah ruas jadi apa? Karena bentuk dari persamaan itu kan dia harus cos sendiri, cos alpha, cos x gitu. Jadi yang di depan cos itu harus pindah. Jadi di sini cos 2x ya sama dengan setengah, karena dia kali maka berubah tetap jadi kali, tapi posisinya berubah menjadi 2/1 seperti itu ya. Jadi di sini coret sehingga kita peroleh di sini cos 2x sama dengan min 1 karena positif kali negatif itu sama dengan negatif. Nah kalau sudah kita cari alfanya. Dari negatif 1 itu cos berapa dia nilainya sama dengan negatif 1. Jadi di sini cos 2x itu dia tetap. Lalu di sini kita tulis cos, kita cari sudutnya, berapa nilainya yang hasilnya itu negatif 1. Nah, perhatikan kita menggunakan sini rumus sudut berelasi. Cos itu kan karena dia negatif nih, berarti dia berada di kuadran 2 atau di kuadran 3. Nah, jangan jauh-jauh, kita ambil yang kuadran 2 saja. Jadi di sini 180 atau 180 dikurang berapa atau ditambah berapa supaya nilainya itu sama dengan min 1. Nah, kalau dikurang berarti dia letaknya akan di kuadran 2. Kalau ditambah dia letaknya akan di kuadran
3. Nah, 2 dan 3 untuk cos itu kan nilainya sama dengan negatif, jadi tidak masalah. Nah, sekarang kita perhatikan di sini 1, bukan negatifnya tapi satunya. Sekarang kita perhatikan cos berapa yang nilainya sama dengan 1? Cos 0 derajat. Nah, berarti di sini kita pakai 0 derajat. Ya, oke, karena ini baik ditambah ataupun dikurang nilainya itu akan sama, yaitu 180. Jadi di sini cos 2x sama dengan cos 180 derajat. Jadi cos 180 derajat itu nilainya sama dengan negatif 1. Kalau sudah seperti ini, maka kita menggunakan rumus dari persamaan trigonometri cos. Jadi di sini 2x-nya turun sama dengan rumusnya itu ada 2. Ingat, positif alfa dan negatif alfa. Jadi di sini yang kita ambil positifnya terlebih dahulu 180 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 2 karena di sini x-nya harus tunggal. Jadi 180 dibagi 2 itu sama dengan 90 derajat ditambah k dikali ini 360. Ingat ya, ini ada 2 komponen yang harus kalian bagi dengan 2 di sebelah kanan ini, yaitu 180 dan k kali 360. Jadi 180 dibagi 2 itu 90, k kali 360 itu satu kesatuan. Jadi dia harus dibagi dengan 2, yaitu 360-nya saja yang dibagi dengan 2. K-nya itu tidak perlu. Jadi sini 360 dibagi 2 itu sama dengan 180 derajat. Nah, baru kita masukkan nilai k-nya itu berapa? Dari 0 derajat. K-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 90 derajat. Karena 0 dikali 180 itu sama dengan 0. 0 ditambah 90 tetap, ya kan? Jadi k sama dengan 1 sekarang. X-nya sama dengan k-nya sama dengan 1. Berarti 1 kali 180 itu 180. 180 ditambah 90 itu sama dengan 270 derajat. Nah, kenapa negatif k-nya itu tidak perlu dicari? Karena min 1 dikali 180 itu kan min 180 ditambah 90 itu nilainya sama dengan min 90. Sedangkan rentang nilai x yang diminta itu dari 0 derajat sampai 360, maka itu tidak perlu kita cari untuk k sama dengan negatif 1 dan negatif 2 dan seterusnya. Nah, jadi di sini stop sampai k sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau k sama dengan 2 itu lebih daripada 360 derajat. Maka untuk rumus yang pertama itu selesai. Jadi rumus yang pertama itu selesai. Rumus yang kedua itu adalah negatif dari 180 ini. Jadi 2x-nya tetap sama dengan negatif 180 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Sama seperti tadi kita bagi dengan 2. Maka kita peroleh x sama dengan min 90 derajat ditambah k kali 180 derajat. Masukkan nilai k-nya. Kalau k sama dengan 0, ya, k sama dengan 0 itu nilai x-nya sama dengan min 90 dan dia tidak memenuhi. Kalau k-nya sama dengan 1, maka nilai x-nya itu sama dengan berapa? 1 kali 180 itu 180, 180 dikurang 90 itu nilai x-nya sama dengan 90 derajat. Nah, ini memenuhi nih. Habis itu k-nya sama dengan 2. X-nya berapa? K-nya 2, berarti 2 dikali 180 itu 360 derajat. 360 dikurang 90 itu sama dengan 270 derajat. Intinya apa? Dari rumus pertama dan rumus kedua dia memiliki nilai X yang sama. Jadi HP-nya berapa? HP-nya itu, saya tulis ini ya. HP-nya itu sama dengan 90 derajat ya. Dan 270 derajat. Nah, itu adalah HP-nya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.